Aku Rega. Aku seorang karyawan swasta. Kejadian yang kualami malam ini terjadi dan membuatku percaya bahwa kita tidak sendirian, meskipun kita sedang sendirian. Malam itu seperti malam-malam biasanya. Aku pulang kerja sekitar jam 10 malam. Karena kantor dan rumahku berada cukup jauh, setiap malam aku harus melewati rute yang cukup panjang. Salah satunya menuju jalan pulang, aku melewati jembatan atau jalan layang yang menghubungkan kawasan industri dengan perumahan tempat tinggalku. Jalan layang itu sebenarnya tidak terlalu panjang, mungkin sekitar 500 meter. Dan di bawahnya terdapat rel kereta yang sudah jarang digunakan. Lampu penerangan pun di jembatan itu tidak semuanya menyala. Kembali di malam itu, kondisi jalan terpantau sepi. Tidak ada kendaraan lain yang melintas selain motor tuaku. Suara knalpot motor memecah suasana malam itu. Setiap pulang kerja, aku tidak berpikir yang aneh-aneh. Pikiranku hanya fokus untuk segera sampai ke rumah dan istirahat. Sampai ketika motorku mulai menanjak memasuki jalan layang, tiba-tiba kenapa nih? Gas motorku terasa berat, seperti tertahan sesuatu. Padahal motorku baru selesai diservis. Refleks aku menambah gas motorku, mencari tenaga di motorku itu. Tapi tetap saja laju motorku lambat. Aku sempat berpikir apakah habis bensin ya, atau mungkin ada yang rusak di mesin. Anehnya, selesai melewati jalan layang itu dan aku sampai di bawah, motorku normal kembali. Sudahlah, mungkin besok aku harus cek ke bengkel. Begitu pikirku. Waktu pun berlalu. Keesokan harinya, kembali aku pulang jam 10 malam. Dan kali ini, kurasakan udara lebih dingin dari sebelumnya. Angin lebih kencang. Rasa-rasanya sih mau turun hujan. Dengan rute pulang yang sama, aku melewati jembatan itu. Dan lagi-lagi
Ketika motorku mulai naik ke jembatan layang itu, motorku kembali tidak bertenaga. Padahal sebelum-sebelumnya, sebelum malam kemarin, tidak ada hal yang aneh. Aku coba terus gas motorku. Mesin berbunyi menderu, seperti tidak kuat. Sampai kurang lebih aku berada di pertengahan jembatan, aku merasakan ada angin yang menerpaku. Angin yang cukup kencang saat itu. Bahkan membuat motorku sedikit goyang. Aku lanjut berkendara hingga kali ini rasanya motor tidak hanya terasa tak bertenaga, tapi terasa berat. Seperti aku sedang membawa atau membonceng sesuatu yang sangat berat. Aneh. Penasaran, aku melirik ke arah spion dan kulihat sosok hitam seperti bayangan, seperti bayangan seseorang yang duduk di jok belakangku. Kontan aku langsung menengok ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Namun sekilas dari spion kulihat ada bayangan hitam itu di jok belakangku. Aku langsung menancap gas motorku meski saat itu rasanya tidak berpengaruh apa-apa. Dan perlahan hujan mulai turun. Rintik hujan mulai turun membasahi jalan di atas jembatan layang itu. Perasaanku kini mulai tidak enak. Satu-satunya hal yang kulakukan hanyalah terus menancap gas dan turun dari jembatan layang itu. Kulihat di depan, rasanya tidak lama lagi aku sampai di bawah. Dan tiba-tiba motorku seperti menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Terasa seperti ada sesuatu yang menghantam motorku, bahkan membuat motorku oleng. Refleks aku menghentikan motorku. Dan ketika ku tengok ke belakang, astaga, kulihat
ada sosok perempuan terlihat sedang duduk di pinggir jembatan. Wajahnya tertutup oleh rambutnya yang panjang dengan pakaian putih kusam seperti penuh dengan noda tanah. Sosok perempuan itu hanya duduk, kepalanya agak menunduk dengan posisi melihat ke arahku. Dan terlihat kini sesuatu menjulur keluar dari wajahnya. Dan kini terlihat lidah yang menjulur keluar panjang dari sosok perempuan itu. Buru-buru aku langsung memalingkan wajahku dan mulai melaju turun dari jembatan itu. Dan ketika aku lihat ke arah spion, astaga, sosok perempuan itu terlihat melayang mengejarku dengan lidah yang menjulur keluar dan sangat panjang, melayang dengan gerakan yang sangat mengerikan. Sekilas terlihat seperti layangan putus yang bergerak-gerak. Namun, ini sosok perempuan itu. Tanpa kulihat lagi, aku langsung menancap gas dan turun dari jembatan itu. Tanpa menghentikan motorku, aku terus melaju hingga sampailah aku di rumah. Sampai di rumah, aku langsung membersihkan diri, berganti pakaian yang sudah basah kuyup. Aku berdiam di kamar menutup pintu, mencoba mempercayai apa yang aku lihat tadi. Di luar terdengar hujan deras turun dengan suara petir yang menggelegar. Sampai ketika baru saja aku mau tidur, mencoba untuk berpikir jernih melupakan kejadian tadi, aku mendengar suara ketukan dari jendela. Suara ketukan seperti kuku yang mengetuk-ngetuk ke jendelaku. Samar di antara suara hujan yang deras itu, aku mendengar seperti ada suara perempuan yang tertawa. Jelas aku tidak mau melihat keluar jendela atau bahkan berkata sepatah kata pun. Aku terus menutup mata, menutup telinga, dan terus membaca doa dalam hati.
Keesokan harinya, aku kembali berangkat ke kantor. Saat itu, aku ceritakan apa yang kualami ini pada teman kantorku. Ketika di jembatan, aku bertemu satu sosok perempuan yang duduk dan menggangguku. Temanku berkata, dia pun pernah mendengar ada orang yang diganggu oleh sosok perempuan yang ada di jembatan itu. Ya, mungkin itu salah satu penunggunya. Dan aku hanya sedang sial bertemu dengan sosok itu. Bahkan katanya beberapa orang lebih memilih jalan lain untuk pulang jika sudah lewat malam hari. Pantas saja jalan ini selalu sepi setiap malam. Tak ada kendaraan lain. Mungkin itu jadi salah satu alasan